minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diri saya untuk berbuat patuh secara ilmiah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada kali ini wasiat bertakwa, kita berbicara Bismillah sebagai deklarasi lawan asnam. Sekali lagi, Bismillah sebagai deklarasi lawan asnam. Deklarasi itu dari kata declare, declare, menyatakan atau pernyataan atau pengumuman, permakluman, khususnya pada diri, juga pada khalayak semua, bahwa seseorang yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim mendeklarasikan diri berada di pihak Allah, tidak di pihak asnam. Hal ini tentunya kita melihat dari sudut bahwa pertama, Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad berada di Gua Hira mencari ketenangan karena tidak akur dengan khususnya masyarakat Quraisy dengan perlakuan tidak adil, tidak nyaman, berperang terus. Nah, jadi dari sana maka beliau menyendiri di Gua Hira mencari, ya Allah, mana yang benar. Tanya-tanya kepada orang, tidak ada yang tahu. Ada juga kitab-kitab sudah tidak asli. Kemudian dilihat dari bangunan Ka'bah, yang tentunya Nabi Muhammad memahami ini. Kalau dilihat di ayat Quran sekarang, ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Ini rumah pertama yang difungsikan untuk membina kepatuhan bagi manusia. Sudah dikelilingi oleh asnam. Asnam itu yang dari sonamun. Sonamun itu patung. Tidak mungkin Nabi Muhammad harus menggunakan Masjidil Haram, tempat pusat dakwah, sebab asnam itu lambang dari orang-orang yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Uangnya banyak, dananya besar, kekuasaannya besar, pengikutnya banyak.
Jadi tidak memungkinkan. Kemudian beliau hijrah ke Yasrib atas permintaan dari orang Yasrib di sini saja. Sebelumnya tinggal dulu sebentar di Kuba, membuat masjid. Ini masjid sederhana, tapi tidak dikelilingi oleh asnam. Kemudian masuk Madinah, bikin masjid Nabawi, masjid Nabawi, masjid kenabian, juga tidak dikotori oleh berbagai kebijakan lain. Setelah itu, setelah berdiri di sana, kemudian nanti masuk Makkah, baru Masjidil Haram dibersihkan dari berbagai asnam. Jadi kalau dilihat dari Iqra bismi rabbika, di mana Ka'bah dikelilingi oleh asnam, maka bismi rabbika lambangnya adalah Ka'bah. Berarti bismi rabbika itu harus berpihak ke Ka'bah, lawan asnam. Jadi dengan demikian maka Iqra bismi rabbika yang ujungnya jadi Bismillahirrahmanirrahim merupakan deklarasi berada di pihak Allah, tidak di pihak asnam. Asnam yang jamak dari sonamun sama dengan suroka, suroka sama dengan sayatin. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim menentang setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wal jinni. Siapa itu setan? Menurut surat An'am 112, seperti itulah kami membuat bagi setiap sunnah Rasul musuh syayatina insi wal jinni, yaitu setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang sebagian mereka mengajarkan pada bagian yang lain zuhrufal qauli, omongan yang indah-indah, hasil pembentukan dari ilmu para rasul, gururan menjadi tipu daya. Jadi berarti asnam lambang daripada suroka sama dengan sayatin, maka bismillahirrahmanirrahim deklarasi berada di pihak Allah, tidak di pihak sayatin, tidak di pihak asnam, tidak di pihak suroka. Ini yang perlu kita camkan bersama, dan tidak ada Al-Fatihah kecuali diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat 1. Selanjutnya tentang asnam ini sudah kita sering cerita bahwa masa dulu sejarahnya asnam itu yang tertulis di Al-Quran adalah zaman Nabi Nuh. Ya, kita mengenal Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, terus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi berarti boleh dikatakan awal-awal manusia ini ada, sudah ada di dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka menyatakan yang menentang sunnah Nabi Nuh itu, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasro, itu nama patung-patung yang berasal dari nama tokoh-tokoh yang menentang sunnah Nabi Nuh. Itu berbicara wujudnya patung. Terus begitu kita katakan tadi di zaman Nabi Muhammad, kata ahli sejarah 360 patung berada di
sekitar Ka'bah. Jadi sama dengan ini take over fungsi Allah, mengambil alih fungsi Allah sebagai komandan, digantikan oleh asnam, digantikan oleh suraka. Disinilah yang perlu saya wasiatkan kepada diri, saya wasiatkan kepada hadirin semua. Setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti deklarasi, pernyataan bagi diri, pernyataan bagi manusia, bagi bangsa, bagi semua yang bersangkutan, kepada semua menyatakan aku di pihak Allah. Terutama hal ini kalau kita angkat menjadi deklarasi, nanti kita lihat surat Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in falillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ketahuilah oleh kalian bahwa apapun yang kalian dapatkan dari ghanimah, rampasan perang itu, bagi Allah 1/5-nya, bagi Rasul, lidhil qurba, yatama, wal masakin, wa ibnas sabil. Itu awal ayat berita tentang ghanimah. Tapi selanjutnya, in kuntum amantum billahi, jika kalian beriman menurut ajaran Allah, wa ma unzila ala abdina, dan beriman dengan apa yang kami telah turunkan kepada abdi kami, yaumal furqan, yaumal taqal jam'ani, pada hari pemisahan, pada hari bertemunya dua pasukan. Berhari bertemu dua pasukan itu adalah perang Badar yang terjadi 17 Ramadan. Jadi berarti Yaumal Furqan itu terjadi pada 17 Ramadan. Sama dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu 17 Ramadan. Kemudian dengan istilah Furqan tadi kita terbiasa menelusuri, mengeksplor pengkamusan. Faroko ya furqu farqon furqonan, artinya memisahkan atau membelah. Faroko ya furqu farqon furqonan berarti memisahkan atau membelah. Jadi Yaumal Furqan itu turunnya wahyu pertama, itu adalah pembelahan. Wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang ujungnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka kembali kepada istilah tadi, Bismillahirrahmanirrahim adalah deklarasi misah dari asnam. Pernyataan terpisah dari asnam, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus kita ingat selalu. Sehingga kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau di Jumatan nanti imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, qiraatul imam, qiraatul makmum, dengarkan oleh semua, pernyataan diri kita masing-masing. Masing-masing menyatakan deklarasi berada di pihak Allah, tidak di pihak asnam. Itu yang paling penting kita wasiatkan. Sehingga hidup ini serius, hidup ini tidak main-main. Hidup ini perlu menguasai ilmu.
Hidup ini perlu menguasai Quran. Hidup ini perlu meningkatkan kualitas sholat. Yuqimuna sholat, melakukan sholat, jangan meninggalkan sholat. Meningkatkan kualitas sholat dengan eksplorasi ayat Quran. Yang tidak begitu berarti bismillahnya kue donat. Selanjutnya dari yuqimuna sholat berlanjut ke wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu paket bahwa kesediaan mendanai hasanah di dunia harus ada dari setiap diri kita. Dan itulah yang menjadi suksesnya dakwah Nabi Muhammad. Satu, ilmunya dari pencipta. Asluha sabitun, akarnya menghunjam. Apa yang jadi menghunjam? Ilmu ini dari pencipta. Dari pencipta semesta angkasa dan bumi ini, dari pencipta manusia, dari pencipta segala, khaliqu kulli syai'in, mengajarkan ilmu sehingga ilmu ini ibarat pohon yang akarnya menghunjam kuat. Tapi kalau ilmu ini misalkan dari sana, dari sini, dari Yunani dan sebagainya, sehingga tidak jelas Yunani dari mana, itulah yang tidak akan menjadi akar yang kuat. Dengan demikian maka eksplorasi ayat sesuatu yang sangat penting dalam perbaikan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lihat datanya di zaman Nabi Muhammad, itulah kesediaan Khadijah, itulah kesediaan Abu Bakar, itu kesediaan sahabat-sahabat Nabi. Bukan saja mereka menerima wahyu dari malaikat kepada Nabi Muhammad, diajarkan lagi kepada para sahabat. Bukan hanya itu, tapi mereka juga siap mendanai. Jadi dengan demikian maka dengan deklarasi Bismillahirrahmanirrahim, lawan daripada asnam harus siap mempelajari ilmu, siap mendanainya. Inilah masalah yang akan bisa menyelesaikan persoalan. Antara lain kalau kita kesulitan dalam berdakwah ini dengan pola pikir orang, dengan kecerdasan orang tidak sama, ada yang cepat nangkap, ada yang sulit, ada yang berbahasa Quran gampang, ada yang susah. Kita berkata sekali lagi bahwa masuk masjid tidak akan ditanya ijazah. Semua masuk masjid harus diurus. Ada profesor harus diurus, ada guru harus diurus, ada keluaran sekolah manapun harus diurus, yang tidak sekolah pun juga harus diurus. Maka dengan demikian diperlukanlah tenaga pengajar yang banyak membantu kesulitan orang lain dalam dua masalah. Satu, penguasaan ilmu yang berujung kepada yuqimuna sholat. Dua, keterampilan yang berujung kepada mimma razaqnahum yunfiqun. Disinilah nanti buntut dari deklarasi Bismillahirrahmanirrahim lawan asnam. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau menyangkut masalah sholat, saya kira sudah banyak ayat yang kita angkat. Kemudian tentang lawan asnam juga sudah banyak. Surat An'am ayat 74 misalkan Nabi Ibrahim wa idqala Ibrahim li abihi azara atatahidu asnaman alihatan. Ibrahim bertanya kepada ayahnya yaitu Azar, apakah pantas
Anda membuat ajaran-ajaran asnam menjadi berbagai yang diabdi ini aroka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Aku melihat secara ilmiah Anda dan bangsa Anda dalam kesasar yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, yaitu seperti itulah kami Allah memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan besar semesta angkasa dan bumi ini. Wal yakuna minal mukminin, yaitu agar dia menjadi bagian dari orang-orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim sudah dapat wahyu dari Allah, sudah tahu alam semesta, kerajaan besar ini adalah Allah yang menguasai, kemudian semuanya rapi, sehingga kerapian alam semesta seperti itu. Kalau manusia patuh seperti alam semesta, yakin akan mencapai kehidupan hasanah, yakin akan makmur, yakin akan damai, yakin akan adil, yakin akan cerdas. Kalau patuh, sekali lagi, kalau patuh. Kepatuhan sejak kecil. Nabi memerintahkan muru auladakum bisolat li sab'i sinin wadribuhum li ashrin. Perhatikan itu ucapan Rasul. Beliau mengucapkan itu bukan ngarang-ngarang, demi kasihan kepada kehidupan ini. Sejak kecil harus belajar salat, tapi jangan terus dibiarkan setelah belajar. Sudah, pokoknya sudah salat. Tidak begitu. Kualitasnya harus terus ditingkatkan. Sebab nanti berkaitan dengan insoluhat soluhat sairu amalihi. Kalau sholatnya mulus-mulus seluruh laku perbuatan, wa in fasadat, sebaliknya jika rusak sholatnya, fasadat sairu amalihi, rusaklah seluruh aktivitas. Kemudian dilihat dari mimma razaqnahum yunfiqun, maka ajarilah orang berbagai keterampilan mencari rezeki dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Jangankan orang mukmin, orang kafir pun rezekinya tetap dari Allah. Orang yang bersikap negatif memusuhi Nabi Muhammad, atau misalkan Fir'aun memusuhi Nabi Musa, dia bertani atau menyuruh orang-orangnya bertani, yang ikut dia, yang menumbuhkan pertanian tetap Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanam? Kaliankah yang bertani atau kami yang bertani? Kalian meletakkan biji jagung, yang menumbuhkan kami, yang memberi buah kami, yang memberi bunga kami, yang memberi buah kami. Nah, jadi itu semua. Maka kepatuhan kepada kebijakan Allah menjadi kunci dari segala keteraturan hidup, kecerdasan, keadilan, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Maka dari itu sejak kecil harus dibina kepatuhan. Kemudian hindari dari sekarang bahwa pengaruh-pengaruh setan harus segera minggat dari kalangan lingkungan kita, dari perilaku-perilaku yang tidak nyaman bersama orang. Enak kalau merugikan orang lain, senang kalau orang lain rugi. Itu tabiat-tabiat yang tidak patuh, dan itu yang membuat kehidupan ini tidak nyaman. Kehidupan yang senang mencari rezeki, wabtaghu min fadlillah, dari sana dia pakai, sebagian dia gunakan untuk dana hasanah di dunia.
sehingga dengan demikian dia bisa makan, hidupnya mapan, tempat tinggal yang mapan, kemudian dakwah perlu ada tempat juga mapan, masjidnya mapan, segalanya mapan. Disinilah nanti akan terjadi ketenangan. Kita lihat surat Quraisy, Ilati Quraisyin, dengan adanya perjanjian Quraisy, ilatihim rihlata syita'i wa shaib, perjanjian mereka dalam perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Mereka punya perjanjian keamanan dari berbagai rampok-rampok padang pasir. Itu Allah apresiasi, Allah menghargai upaya mereka, tetapi ada kurangnya. Fa'yabudu rabbah hadzal bait, maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran pemilik Baitullah ini, yaitu Ka'bah, yaitu patuh menurut kebijakan pencipta sebagai komandan yang dilambangkan dengan Ka'bah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ingin kita ulangi, jangan sampai bismillah kita kue donat, tapi jadikanlah bismillah kita menjadi siap jadi donat itu. Jangan kue donat, tapi harus siap jadi donatir. Dengan demikian maka tentunya penguasaan ilmu nomor satu, kemudian yang kedua ada kesiapan mengerahkan dana untuk biaya hasanah di dunia, sehingga dengan demikian maka tidak akan terjadi nanti kesulitan-kesulitan dalam membela kecerdasan bangsa ini. Sehingga dengan demikian maka seluruhnya dipercepat. Misalkan begini, kita belajar alamal insana malam ya'lam, dia telah mengajari, Allah telah mengajari manusia malam ya'lam, apa yang dia manusia tidak mengetahui secara ilmiah. Itu alamal insan dalam ayat. Coba diganti insannya dengan nas, alaman nasa, otomatis ke belakangnya berubah kan. Sebab yang diajarinya manusia banyak, tentu menjadi malam ya'lamu. Nah, sudah banyak yang bisa begitu, bisa mengerjakan seperti itu. Kalau diganti yang diajarinya itu antum alamakum malam ta'lamu. Sudah ada yang pandai begitu, sudah ada yang bisa begitu. Coba ajari yang lain. Dengan demikian maka akan berproses Al-Quran menjadi bahasa ibu. Diambil dari ayat, dirubah-rubah, dipimpin dan dibimbing oleh yang mengerti, sehingga dengan demikian timbul kecerdasan. Ini sudah mulai berkembang khususnya di daerah kita yang boleh dikatakan di bawah wilayah Masjid At-Taqwa. Sebab Masjid At-Taqwa ini satu doa
agar kaya Masjid Kuba, tempat membina sekelompok manusia yang mau hidup dengan ajaran Allah dan Rasul. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa qabbir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslim man aslama rusulaka. Allahumma a'in man aslama rusulaka. Allahumma ahli man akhraja rusulaka. Ya Allah, beri pertolonganlah orang yang menjaga Rasul-Rasul Anda, serta hancurkanlah orang yang merusak sunnah-sunnah Rasul Anda, yang mengusir sunnah-sunnah Rasul Anda. Allahumma askinna al-arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Ya Allah, berilah kami tempat di permukaan bumi setelah mereka dengan aman dan damai. Allahumma ighfir lana wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Wa